Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sagala IT bersama saya Rizkan Firmansyah. Sekarang kita masih dalam playlist belajar pemrograman web dasar. Kita berada di video kelima ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang HTML form atau HTML form ya teman-teman. Bagaimana cara membuat form format dalam web HTML gitu ya teman-teman. Yang pertama, HTML form adalah bentuk formulir pada web yang memungkinkan pengguna bisa mengirimkan data ke server. Jadi HTML form ini terdiri dari form input, radio, checkbox, text area, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tahu kan proses CRUD itu sudah umum ya dalam pemrograman web itu. Nah, salah satunya penggunaan CRUD itu menggunakan HTML form ini ya teman-teman. Kita bisa menginput data dari tampilan depan ke backend gitu, ke servernya. Jadi memungkinkan sekali buat pengguna untuk mengirimkan data tersebut melalui HTML form ini gitu. Ya, jadi HTML form ini memiliki atribut wajib ya. Dan di antaranya ada 3 di sini. Sebenarnya masih banyak, cuman yang wajib ada itu ada 3 ini. Yang pertama ada method, yaitu bentuk penanganan pengiriman dari form itu sendiri. Yang bisa digunakan sih post get ya. Itu dalam HTTP request ada materinya gitu. Cuman ya yang sering digunakan sih post sama get ya. Yang lainnya put, delete itu sebenarnya kurang ya. Yang rata-rata menggunakan post atau get. Yang kedua ada action atau aksi tindakan ketika form ini dijalankan nih. Jadi tadi itu ada action yang itu mau dikirim kemana atau mau dilakukan apa nih si form ini ketika dia disubmit gitu. Itu ya action itu. Yang ketiga itu submit ya, yaitu sebenarnya elemen button biasa, cuman dia memiliki tipe submit nih yang bertujuannya untuk melakukan aksi pada metode. Jadi ketika button yang disubmit, maka form yang ada di form ini semuanya dijalankan seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini beberapa metode punya fungsi masing-masing ya. Jadi yang pertama ada get, yaitu bentuk pengiriman yang datanya disimpan dari URL nih. Jadi jika teman-teman lihat misalkan dalam URL itu ada ID sembarangan tanda tanya itu datanya itu dikirim ke server melalui URL gitu teman atau URL ini. Sedangkan post itu datanya tidak disimpan di URL melainkan di encode ya teman-teman. Jadi datanya itu tidak ditampilkan itu. Jadi tidak sembarang orang bisa melihat data yang dikirimkan melalui proses form method tersebut gitu. Nah, kita bahas kedua ya, yaitu HTML form input. Jadi HTML form itu input itu merupakan elemen ya, elemen pembentuk form yang fungsinya untuk menampung nilai atau value atau data yang nantinya akan dikirim ke server. Ya, jadi form input itu bagian dari form itu sendiri teman-teman. Ya, isinya ya misalkan ada username, password kayak gitu sebagainya, itu merupakan form input atau elemen input ya teman-teman. Nah, di elemen input ini juga memiliki beberapa jenis ya teman-teman. Yang pertama ada text, yaitu string yang berisi string. Biasanya kan username, lalu ada alamat, jenis kelamin kan bisa gitu ya. Lalu ada number, lalu ada email, formatnya email gitu, ada checkbox, ada radio, dan terakhir ada password, yaitu formatnya itu dia password. Jadi kalau teman-teman lihat ada password, dia bentuknya bulat-bulat atau bintang-bintang aja yang disensor itu tipenya password ya teman-teman. Sebenarnya ada dua lagi, ada banyak sih sebenarnya. Ada dua yang luar ini ada select option namanya, dan yang terakhir ada text area. Cuman itu berbeda elemen ya teman-teman. Jadi bukan elemen input lagi, melainkan elemen select dan elemen text area. Nah, ini salah satu contoh penggunaan form HTML ya teman-teman. Di sini kita lihat ada nama, misalkan di sini kita masukkan email, kita masukkan password, lalu kita submit. Nah, ini otomatis dikirim ke server. Nah, di sini saya masukkan beberapa style sih biar agak enak dilihat seperti ini. Oke, mungkin kalau agak bingung kita langsung aja praktek ya teman-teman. Jadi seperti biasa kita buka text editornya. Di sini saya pakai Sublime Text seperti biasa. Kita buat file baru namanya index.html. Seperti ini. Kita buka emmet-nya. Kita buat di sini contoh form HTML. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dalam pembuatan form itu pertama kita buat dulu aja kelasnya, misalkan form HTML. Pertama itu dia buat tag form kayak gini nih, tag form kayak gini. Lalu isinya itu kalian mau isi apa di sini gitu.
ini terserah kalian ya. Nah, pertama kita actionnya kosongkan dulu, misalkan actionnya di sini aja biar kita lihat ntar value-nya. Lalu metodenya kita buat aja yang pertama get ya teman-teman. Nah, pertama kita masukkan input yang tipenya teks, yang berarti dia terserah ya, isinya string gitu. Name itu atribut wajib ya, jadi name. Jadi ntar ketika datanya dikirim ke server atau apapun itu, dia itu membaca key-nya gitu. Key-nya itu ya ini name-nya name. Berarti ntar yang dicari key-nya itu ya atribut ini nih, atribut name. Ntar ada ID. Sebenarnya ini nggak wajib sih, cuman kadang di pemformatan itu ada gitu kayak gini. Gitu, lalu kita kasih label aja di sini, nama misalkan kayak gini. Kita save, kita buka di browser. Nah, seperti ini teman-teman. Jika kita misalkan import di sini scan segala IT misalkan. Oh sorry, kita belum bikin buttonnya ya. Jadi kita bikin dulu button di sini yang tipenya submit. Sebenarnya teman-teman bisa tulis gini sih, button submit. Nah, seperti ini. Lebih cepat aja kalau teman-teman install Emmet-nya. Misalkan ini simpan. Tadi save. Lalu kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, ini ada ya. Sekarang sekali lagi simpan. Nah, ini lihat nih. Nah, ntar atribut yang dipanggil oleh server itu yang ini nih, yang name ini. Teman-teman, kita bisa zoom gak ya? Oh, nggak bisa ya. Ntar saya zoom sih. Ya, atribut name ini yang diambil dari si server tersebut itu. Karena kita belum punya server, kita contohkan aja seperti ini. Ntar value-nya tuh yang ini nih, riskan segala IT gitu. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Misalkan kita tambah lagi di sini password. Sorry, ini nih. Seperti ini. Password. Ini username mungkin username. Ini password. Jangan lupa teksnya juga password itu. Refresh. Nah, seperti ini ya. Kita buat inputnya display block aja coba. Style, kita buat style sedikit ya. Input display block. Seperti ini. Kita refresh. Nah, ini ya di block. Lalu kita kasih dia margin button 10 pixel misalkan. Mungkin 30 pixel, refresh. Nah, ketinggian 20 pixel aja. Nah, seperti ini teman-teman. Udah baik. Misalkan username-nya Rizkan di sini. Passwordnya itu 12345. Nah, seperti ini. Nah, ini bulat-bulat ya password. Karena dia itu tipenya password. Kalau kita lihat di sini di konsolnya. Nah, ini tipenya password nih. Kalau kita ubah ke teks, maka ini akan biasa lagi tuh, 1 2 3 sampai 4 5. Cuman kita nggak mau kayak gini ya. Ini salah satu teknik keamanan yang paling sederhana sebenarnya. Jadi kita ubah jadi password kayak gini, biar nggak kelihatan orang lain, biar nggak ada spionase istilahnya gitu. Oke teman-teman, ketika kita submit di sini, submit. Nah, lihat nih, ini namanya Rizkan, passwordnya 12345. Ya kayak gitu teman-teman. Ini salah satu contoh penggunaan input get itu ya teman-teman. Kita coba contoh ininya post ya teman-teman. Nah, seperti ini. Post. Nah, kita lihat apakah yang terjadi ya teman-teman. Jika kita ubah metodenya jadi post, di sini misalkan Rizkan, passwordnya 12345. Refresh. Save. Nah, ini sekilas nggak ada apa-apa ya, nggak ada yang terjadi. Ini URL-nya tetap sama. Sekilas juga tidak ada yang terjadi. Namun di belakang ini yaitu mengirimkan data sama kayak tadi, cuman karena metodenya post dia di encode, dia nggak disimpan di URL gitu datanya, makanya tidak hadir nih atau tidak ditampilkan di sini. Namun ntar kita coba lagi ketika kita masuk ke playlist tentang web server atau backend ya teman-teman. Kita tunggu aja. Nah, ini sebenarnya salah satu penggunaan dari form HTML itu ya teman-teman. Nah, kita coba satu lagi aja, kita tipenya email misalkan di sini. Kan biasanya username itu kadang email teman.
refresh. Nah, kalau kita lihat di sini riskan, ini passwordnya sembarang aja, ini nggak bisa nih. Nah, kita ininya hilangin dulu lah, apanya sebenarnya lupa auto complete gitu. Refresh, ininya hilangin, off, refresh, oke. Nah, ini hilang ya, biar nggak ada muncul yang tadi sih rekomendasi. Simpan. Nah, ini lihat nih, please enter an email address. Nah, ini karena tipenya email, jadi kita harus memasukkan tipe email juga di sini nih, baru dia bisa diupdate, baru dia bisa di action gitu, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau nggak tipenya email, dia akan mengembalikan error nih. Lalu ada juga sebenarnya atribut yang namanya require nih. Require aja tulis seperti ini. Jadi ketika kita misalkan ininya misalkan emailnya udah benar, riskan @segala-it.com misalkan, tapi passwordnya nggak ada nih, simpan. Sorry, belum dia di press ya. Misalkan riskan @segala-it.com, lalu kita kosongkan password nih, kita simpan. No, ini nggak bisa nih. Please fill out this field. Jadi tolong isi gitu si field ini atau form input ini gitu, dia nggak boleh kosong. Jadi kita masukkan seperti ini, simpan. Nah, ini baru bisa. Lalu kita juga bisa menggunakan min di sini nih, min minimalnya 5 misalkan password biar aman gitu. Ini salah satu teknik sederhana sih yang ada pada input HTML-nya gitu. Tuliskan @segala-it.com misalkan seperti ini. Passwordnya satu aja nih. Sorry, harusnya bisa sih. Oh, kok nggak bisa ya? Min link gitu, harusnya ada sih. Seperti ini, refresh. Gini. Nah, gini ya teman-teman. Ini kita isi seperti ini, kita simpan. Harusnya min sih udah bisa ya, tapi nggak tahu lah. Ini ya teman-teman nih, please use at least 5 karakter nih katanya. Jadi kamu tolong gunakan 5 karakter gitu, atau 5 atau lebih karakter nih, karena kamu baru mengisikan atau menggunakan 3 karakter nih, yang harusnya tuh 5 karakter kayak gini nih. Ini baru bisa disimpan. Nah, kayak gitu teman-teman. Sebenarnya teknik sederhana sih yang disediain form input HTML-nya gitu, langsung tanpa perlu validasi yang lain gitu. Walaupun ntar di server juga harus ada validasi sih. Oke, ya mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kita rangkum sedikit, kita belajar tentang form HTML, actionnya kemana kita arahkan gitu. Ini masih di satu halaman ya, jadi saya belum tampilkan. Sebenarnya bisa seperti ini sih. Nah, biasanya seperti ini atau URL gitu. Cuman karena kita belum menyentuh ke situ, jadi kita kosongkan dulu. Lalu kita belajar tentang metodenya, ada get, ada post juga tadi. Lalu tentang inputnya, tipe-tipe input kayak text, password, email kayak tadi. Lalu kita belajar beberapa atribut juga. Atributnya kayak autocomplete-nya kita hilangkan. Kita tambahkan atribut require gitu, atau kita tambahkan atribut min length gitu untuk mengisikan minimum atributnya gitu, atau minimum karakternya gitu. Ya, mungkin untuk sekian ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata, kalimat, ataupun cara saya berpresentasi. Saya Rizky Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.